Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat malam juga kepada Ibu Diana Laili Fitri, Mahasiswa Komputer, selaku dosen mata kuliah analisis dan pengembangan sistem informasi. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diki Marzuki, NIM 202153057. Di sini saya mau menjelaskan materi mengenai sistem informasi berbasis komputer pada tugas baru. Pengertian toko sembako. Pengertian toko sembako adalah toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. 9 bahan pokok atau yang lebih dikenal dengan sembako atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua orang. Dan selanjutnya analisis permasalahan. Dan analisa permasalahan pada toko sembako meliputi hal-hal berikut. Alat pembayaran yang masih menggunakan sistem tradisional. Yakni pembayarannya itu masih menggunakan tradisional. Contohnya menggunakan alat tulis biasa, terus kemudian dengan buku, kemudian dengan pulpen atau yang lain kan masih tradisional, belum menggunakan alat komputer. Kemudian yang kedua, analisis permasalahan yang kedua yaitu pendataan stok barang yang belum menggunakan sistem komputer. Pendataan stok barang ini masih menggunakan alat tulis biasa, kertas. Kemudian mencatatnya kemudian dengan menggunakan alat tulis kertas ini kan menjadi suatu permasalahan tersendiri. Kemudian masalah yang kedua yaitu belum adanya sistem pengiriman yang berbasis online. Rata-rata pada toko sembako itu masih menggunakan sistem tradisional dalam transaksinya. Contohnya ketika ada seorang yang ingin membeli, maka dia harus ke toko tersebut, belum ada sistem pengiriman barang yang berbasis online. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu belum adanya aplikasi atau web yang dapat memudahkan karyawan untuk mengecek barang. Aplikasi atau web itu penting, diperlukan untuk mengakses semua kegiatan transaksi itu lebih mudah. Jika belum mempunyai aplikasi atau web yang memudahkan karyawan untuk mengecek barang, itu akan kesulitan untuk mengecek barang. Barang apa yang masuk, barang apa yang keluar itu sangat menyulitkan. Ini termasuk suatu permasalahan tersendiri. Dan selanjutnya mengenai analisis solusi pada toko sembako. Analisis solusi pada toko sembako. Setelah menganalisa permasalahan yang terdapat di dalam perusahaan, berikut ini adalah beberapa solusi yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah toko sembako. Yang pertama, membuat sistem pembayaran menggunakan sistem komputer, di mana pada tempat modern seperti Ramayana, ada Matahari Mall, terus kemudian Transmart atau lain itu kan semua pembayarannya sudah menggunakan sistem komputer. Dan solusinya itu jika toko sembako, alangkah baiknya itu menggunakan sistem pembayaran komputer karena keuntungannya itu bisa memudahkan sistem pembayaran, kemudian memudahkan menentukan harga barangnya juga ditentukan, kemudian lebih memudahkan kasir untuk menotal semua jumlah barang tersebut. Kemudian penyediaan sistem komputer. Penyediaan sistem komputer yang membantu mengawasi persediaan stok barang. Di mana stok barang itu suatu hal yang sangat penting pada toko sembako. Apabila tidak ada yang mengecek suatu stok barangnya apakah ada atau kosong, maka itu sangat menyulitkan bagi toko sembako. Dan alangkah baliknya itu ada sistem komputer yang mengawasi persediaan stok tersebut. Persediaannya itu masih ada atau belum itu sudah tertera di suatu komputer, maka hal itu dapat memudahkan toko sembako untuk menganalisa stoknya masih ada atau tidak. Kemudian yang keempat, analisa solusi yaitu bekerjasama dengan ekspedisi pengiriman barang.
pada era yang digital ini, semua orang itu pasti ingin merasakan suatu sistem yang instan dan cepat dalam hidupnya. Maka apabila toko sembako memiliki bekerjasama dengan ekspedisi pengiriman barang, maka hal itu dapat memudahkan para pembeli untuk membeli barang melalui aplikasi, sehingga dia bisa tenang-tenang di rumah, kemudian barangnya diantar oleh toko tersebut. Hal ini dapat memudahkan toko tersebut untuk diminati setiap pelanggan-pelanggannya juga. Kemudian yang keempat, analisa solusinya adanya web bagi karyawan. Web bagi karyawan itu sangat penting, di mana suatu pemilik toko itu bisa mengawasi karyawan tersebut, atau apakah karyawan tersebut masuknya terlambat atau bagaimana, dan bisa menegur melalui web. Kan web tersebut bisa digunakan untuk absen juga, digunakan untuk melihat barang-barang juga ada, kemudian dapat memudahkan toko sembako tersebut. Dan selanjutnya, objek yang digunakan. Makalah ini dibuat bertumpu pada objek toko sembako yang bernama Sumber Jaya, beralamat Desa Pelosok, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dan selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara langsung terjun ke dalam objek observasi dengan menggali semua informasi yang ada dalam objek observasi guna untuk memastikan kebenarannya. Kemudian untuk flowchart itu seperti ini: start, mendownload aplikasi, kemudian daftarkan diri Anda, masuk ke akun Anda, mencari produk sembako yang Anda inginkan, masukkan produk sembako yang ke troli, kemudian konfirmasi pembelian sembako. Yakin dengan pembelian, maka mengisi dan konfirmasi alamat Anda, memilih metode pembayarannya, COD atau transfer, kemudian tanda terima, bukti transfer, barang diterima, selesai. Kemudian untuk mengenai penjualannya itu menerima order pembelian, bukti order, memproses pesanan, dan pesanan dikirim. Itu tadi FOD mengenai sistem informasi dalam toko sembako. Selanjutnya, konteks diagram. Konteks diagramnya itu meliputi sistem penjualan toko sembako. Pembelinya itu membeli dan mendapat pembayaran ke sistem. Kemudian ada bukti transaksi dikirim dari sistem ke pembeli. Kemudian penjualnya itu mendata barang, data transaksi, kemudian melaporkan penjualannya ke sistem tersebut, dan sistem akan melaporkan semuanya ke pemilik toko sembako. Selanjutnya, unit data flow diagram yang pertama level 1. Sistem informasi penjualan di toko sembako yang pertama itu informasi pembelian menuju karyawan, informasi penjualannya, laporan stoknya dari sistem ke karyawan, kemudian si karyawan yang memasukkan data penjualan dan data pembelian, dan sistem informasi penjualan di toko sembako akan melaporkan stok barangnya ke pemilik toko. Data flow yang kedua yaitu karyawan menginformasi pembelian dan memasukkan data pembelian ke pembelian, kemudian pembelian menginformasikan pembelian ke pembuatan laporan, kemudian laporan mengirimkan laporan stok barang ke pemilik toko. Kemudian karyawan memasukkan data pembelian ke penjualan, penjualan membuat laporan, kemudian pembuatan laporan stok, membuat laporan stok barang ke pemilik toko. Kemudian pembuat laporan ini melaporkan stok barang ke karyawan. Itu mengenai DIFT dari toko sembako. Kemudian mengenai HIPO-nya, yang pertama SI penjualan toko sembako itu sah. Pencatatan pesanannya ada, pembayarannya ada, penerima pesanannya ada, pencatatan notanya ada, pencatatan pembayaran ada, pengiriman penyerahan barang, admin, laporan penjualan, dan laporan keuangan. Itu tadi HIPO-nya. Dan mengenai desain input output, desain input output, halaman input output digunakan owner dengan aplikasi mengolah kata karyawan dan transaksi, laporan pembelian, dan laporan pemesanan. Ini mengenai desain input outputnya itu seperti ini. Kemudian sekian dan terima kasih. Mengenai materi pada malam ini sudah selesai dan cukup sekian. Apabila ada salah khilafan yang 11 besarnya, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.